Institut Agama Islam Nurul Hakim, Bapak Ibu Kepala Lembaga, rekan-rekan Kasati, Ustadzah yang hadir pada acara silaturahmi Yayasan Keluarga Besar Yayasan Nurul Hakim bersama sekaligus nanti akan diadakan sosialisasi dan pembukaan tahun ajaran baru 2021-2022. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya mengajak kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita sekalian. Alhamdulillah, hari ini tanggal 4 Zulhijjah 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Juli 2021. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan silaturahmi di Bima Yayasan Nurul Hakim Lombok. Selamat salam kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga, seluruh sahabat dan pengikut beliau. Izinkan saya hari ini pada kesempatan ini untuk memandu kegiatan silaturahmi, sosialisasi musyawarah hasil kerja dan pembukaan tahun ajaran baru 2021-2022. Mengawali acara pada hari ini, mari kita membuka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dimohon bersedia bersama Saudari Al-Fatihah. Jawab Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا
Selanjutnya pada kesempatan kali ini mari kita mendengarkan laporan Koordinator Panisba tahun 2021-2022. Mohon kesediaan pertanyaan Ustaz Sugio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita sama-sama muliakan Bapak pimpinan kita, pimpinan Yayasan Nur Hakim Lombok, kepada semua peserta rapat dan silaturahmi pada hari ini yang berbahagia. Baiklah, kami akan menyampaikan sedikit tentang penerimaan santri baru pada tahun ini, dan kami akan menyampaikan rekapitulasi pendaftaran pada Panisba tahun pelajaran 2021-2022. Pendaftaran pada tahun ini, jumlah pendaftar baru untuk tingkat sanawiyah, untuk tingkat aliyah dan SMK berjumlah 404.422 siswa. Sementara untuk daftar ulang MTS Putra, jumlah yang dinyatakan lulus dalam penerimaan santri baru ini berjumlah 333 orang, dan yang sudah daftar ulang sampai saat sekarang ini berjumlah 277 orang. Jadi daftar ulangnya itu berkisar antara 83%. Maka yang bersisa yang belum daftar ulang di MTS Dakwah Islamiyah Putra yang berjumlah 333 itu hanya tersisa 56 orang saja. Kalau dipresentasikan yaitu berjumlah
17%. Kemudian untuk MTS dakwah Islamiyah Putri, jumlah pendaftar yang dinyatakan lulus pada penerimaan sertifikat baru tahun ini berjumlah 378 orang, dan yang sudah daftar ulang berjumlah 331 orang. Dan kalau dipresentasikan yang sudah daftar ulang ini berjumlah 88%, dan yang belum daftar ulang untuk Sanawiyah Putri berjumlah 47 orang saja. Kalau dipresentasikan itu berjumlah 12% saja. Kemudian untuk MTS program pendidikan khusus putra, jumlah dinyatakan lulus adalah 148 orang. Yang sudah daftar ulang berjumlah 129 orang. Kalau dipresentasikan yang sudah daftar ulang berjumlah 87%. Yang belum daftar ulang adalah hanya 19%. Kalau dipresentasikan hanya 13%. Kemudian untuk MTS program pendidikan khusus putri, jumlah pendaftar itu adalah 208. Yang sudah daftar ulang berjumlah 189 orang. Kalau dipresentasikan yaitu 91%. Dan yang belum daftar ulang sampai saat sekarang ini hanya berjumlah 19 orang, atau dalam presentasinya adalah 9% saja. Untuk MA Madrasah Aliyah PPKH Putra yang naik ke kelas 4, jumlahnya adalah 110 orang, dan semuanya itu dinyatakan daftar ulang 100%. Kemudian demikian juga untuk PKH Putri, itu jumlahnya adalah 126 orang yang sudah mendaftar, itu seluruhnya yaitu 100% 126 orang. PPS MI atau Madrasah Quran Nurul Hakim Putra, jumlah yang diterima adalah 75 orang. Yang sudah daftar ulang adalah 65 orang. Kalau dipresentasikan berjumlah 87%, dan yang belum daftar ulang hanya 10 orang saja. Kalau dinyatakan dalam persentase hanya 13%. 13%. Untuk PPS Madrasah Quran Nurul Hakim Putri, jumlah pendaftar yaitu 104 orang yang terima. Yang sudah daftar sebanyak 91 orang. Kalau dipresentasikan menjadi 88%, dan yang belum daftar sampai saat ini, belum daftar ulang maksud kita, adalah hanya 13 orang, dan bila dipresentasikan menjadi hanya 13% saja. MA DI Putra yang berasal dari kita, itu yang sudah daftar ulang hanya 130 orang. Kemudian yang MA DI Putri yang sudah daftar, yang sudah lapor diri maksud kita di sini, yaitu 179 orang. Yang MA Putra yang berasal dari luar, hanya pendaftarnya, banyak yang pendaftarnya, tapi yang hanya diterima yaitu 5 orang saja yang lulus tes U, dan sudah daftar 5 orang, dan semuanya berarti ini dinyatakan 100% sudah daftar diri atau daftar ulang. Kemudian MA DI Putri yang berasal dari luar, yang bisa diterima hanya 6 orang dari sekian banyak sekitar 15 orang atau 20 orang yang daftar,
yang diterima hanya 6 orang saja, dan yang sudah daftar ulang adalah 5 orang dan tersisa 1 orang saja. Kemudian untuk SMK Putra yang berasal dari luar, jumlah pendaftar adalah 67 orang, yang sudah daftar ulang 59 orang. Kalau dipersentasekan adalah 88%, dan yang belum daftar ulang sampai sekarang ini adalah 8 orang saja, atau dipersentasekan yaitu 12 orang. Kemudian SMK Putra yang berasal dari dalam ini yang daftar ulang hanya 6 orang saja. SMK Putri yang dari dalam itu 33 orang. SMK Putri yang berasal dari luar yang kita terima kemarin ini jumlahnya 98 orang. SMK Putri yang berasal dari luar berjumlah 98 orang, yang sudah daftar ulang 81 orang. Kalau dipersentasekan menjadi 83%. Yang belum daftar ulang sampai saat sekarang ini hanya 17% atau 17 orang. Kalau dikalkulasikan seluruhnya santri yang terdaftar di Panisba Penerimaan Santri Baru tahun 2021-2022, totalnya itu adalah 2.143 orang seluruhnya, baik sanawiyah maupun yang naik ke kelas 4 atau kelas 1 akhir, sebanyak 2.143 orang. Dan total santri yang sudah daftar ulang sampai saat sekarang ini sejumlah 1.816 orang. Kalau kita persentasekan bahwa yang sudah daftar ulang sampai saat sekarang ini, ibu-ibu, bapak-bapak dan hormati, yaitu 85%. Jadi yang sudah daftar ulang dari 2.143 orang, dan yang belum daftar ulang hanya 15%. Nah, ini sebagai laporan dari panitia pernikahan santri baru. Dan perlu kami informasikan kepada kita semuanya supaya nanti satu jawaban kita bahwa semenjak tanggal 10 Juli kemarin daftar ulang ditutup sementara, maka kita akan membuka pada gelombang selanjutnya terkait dengan PPKM ini akan dibuka pada tanggal 25 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus. Oleh karenanya, jika ada dari calon wali santri yang bertanya masih ada kesempatan daftar, masih ada, yaitu dibuka dari tanggal 25 Juli sampai tanggal 2 Agustus 2021. Ini saja informasi dari panitia penerimaan santri baru pada tahun ini, tahun 2021-2022. Demikian, mohon maaf jika ada khilaf atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya mari kita memindahkan semoga arahan tausiah dari Bapak Pimpinan Yayasan Nurul dari Yayasan Nurul dengan dihormati Ayahanda dan Ibu Dimanapun kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Masyayikh pimpinan yayasan, pembina yayasan, Bapak-bapak madrasah, Bapak-bapak ibu-ibu, para sahabat, ustazah, sidaknya hadirin hadirat rahimahumullah yang semuanya. Patut kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberikan rahmat taufik serta hidayah. Saat ini kita bisa hadir bersama dalam acara ini kita silaturahim antara kita bersama. Satu hal yang patut kita syukuri, kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat mulia dan kalau dalam ungkapan Ibrahim Al-Wahid, salah satu di antara tiga yang menjadi awal terpenting adalah mujalasatus sholihin. Alhamdulillah kita selalu bisa melaksanakan duduk bersama orang-orang saleh. Maka insya Allah asatidz ustazah adalah yang sholihin maksudnya insya Allah. Sehingga duduk kita bersama ini akan ada pengaruh psikologis, pengaruh ruhiyah, yakni insya Allah kita akan berada di dalam kondisi jiwa yang sehat, ya, tenang, dan insya Allah ketakwaan kita akan semakin meningkat insya Allah. Yang kedua, salah satu yang diangkat oleh Imam An-Nawawi Banten, salah satu yang harus dilaksanakan juga yang tidak boleh tidak. Kalau umat ini mau terus meningkat imannya, meningkat kesalahannya, meningkat ketaatan, jangan lepas pada dua hal. Pertama, kata beliau, alaikum bimujalasatil ulama wa istima'u kalabil ulama. Alaikum bimujalasatil ulama. Bagaimana umat ini supaya punya semangat, punya gairah duduk bersama para ulama. Apa saya belum berposisi sebagai ulama, tapi minimal saya ajak kita bersama untuk mendengar apa ulama, nasihat-nasihat ulama, sehingga ulama-ulama itu hadir bersama kita. Ulama adalah ru'in min ghalib, ya. Ulama itu adalah orang-orang yang punya ilmu hayyul ghalib, dia hidup yang kekal. Maka ulama itu hidup bersama kita. Sehingga saya ini sampaikan beberapa apa ulama yang menunjukkan para ulama bersama kita. Satu. Yang kedua, istimewa karena ulama. Bagaimana kita selalu bisa menempatkan diri, mendengar dengan baik, dengan penuh perhatian nasihat-nasihat para ahli hikmah. Ahli hikmah pun ulama, menyambung antara ahli hikmah dengan para ulama. Afwan, kadang-kadang hal ini sudah terabaikan di zaman kita saat ini. Ya, banyak majelis taklim, tetapi itu yang hadir itu hanya persentase kecil sekali. Sebagai ramai kita rasakan perusahaan, tapi persentase kecil dibanding dengan umat yang tidak pernah tahu hadir di majelis taklim. Maka maaf saya dan kita semua, mari kita menjadi contoh dalam hal ini. Tidak bersemangat, bahkan kalau tidak ada majelis seperti ini, kita masih adanya. Kalau ada kebiasaan untuk mengajar satu hadis ini pun tidak ada, untuk berkewajiban adakan. Untuk apa? Untuk bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Supaya ada desa kosong dari keberadaan satu majelis yang satu kali katakan irtahu idza marartum bi riyadil jannah fartahu. Wa ma jannah ya Rasulullah, ada di surga ini. Dan di majelis itulah kita bermujalasah dengan ulama dan kita berupaya untuk menunaikan istimewa kalam ulama. Ini pertama, sehingga saya mengajak kita bersyukur, sekalipun maaf ada saja yang ini
merupakan ketentuan pondok, dirinya hanya sebagai sebuah ketentuan. Tapi yang saya minta adalah bagaimana ini menjadi sebuah kebutuhan saya, kebutuhan untuk semua. Jika umpamanya tidak ada, itu harus berlandasan bagaimana kita ada. Yang kedua, saya ingin mengungkapkan, alhamdulillah, gagasan-gagasan untuk peningkatan keilmuan tidak sekadar untuk santri, tapi saat ini sudah terlaksana untuk semua aktivis para pengajar. Jika ada tokoh peningkatan keilmuan yang kita harapkan, maaf bapak-bapak, saudara-saudara, para asatidz, ustaz, supaya semua kita ini bersemangat untuk ngaji, bersemangat mendalami ilmu agama. Maaf, saya menggunakan satu ungkapan dari Rasulullah SAW. Beliau katakan, "Idza ata alayya yawmun la as'alu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala burika fi qulubi syarri dzalika." Ini sebuah ungkapan Rasulullah, ya. Kalau Rasulullah terkait dengan ilmu, datangnya ilmu dari Allah berupa wahyu, berupa datangnya Jibril membawa berbagai macam ilham. Kadang-kadang ada wahyu yang langsung turun dari Allah ke hati bagi Nabi. Jadi bentuk ilmu itu tidak hanya wahyu dari Rasulullah, tapi kadang-kadang Jibril datang mengajar beliau bagaimana salat di awal waktu, salat di akhir waktu. Kadang-kadang Rasulullah ada terbersih di dalam hati berbagai hal-hal yang mulia. Itu bagian daripada ilmu yang datang dari Allah. Sehingga beliau mengatakan, rugi saya, dapat bertahan bagi saya kalau tidak ada datang tambahan ilmu bagi saya yang mendekatkan diri saya kepada Allah dalam satu hari saja. Jadi kalau bagi Rasulullah ada langsung kaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terkaitan dengan kita harus ada langkah-langkah Quran kita. Apa sekali lagi yang dimaksud dengan ilmu di sini, ilmu agama, saudara-saudara. Maaf, saya tidak meremehkan matematika, tidak meremehkan bahasa Inggris. Tidak, tapi yang dimaksudkan utama di sini adalah ulum asy-syar'i. Apa? S1 dalam berbagai bidang mampu diraih. Yuk, kenapa potensi akan setinggi itu kita tidak memanfaatkan dari ilmu agama? Salah kita. Kalau S1 dalam berbagai bidang bisa kita raih, bisa kita selesaikan. Yuk, kenapa? Mana-mana at-tadhib fi adillati ma'rifati kita dapat. Mana-mana berburu ma'ruf, mana-mana kitab apa, kitab makan apa. Kita berharap semua yang berada di lingkungan yang seluruh lagi bersemangat dalam berburu ini. Ini, saudara-saudara rahimahullah, sehingga mari kita bertahan dari saya. Kalau dalam sehari tidak ada tambahan ilmu, mari kita coba ambil dari baginda Rasulullah untuk menjadi juara. Beliau sendiri katakan secara tegas bahwa kalau tidak ada pertama ilmu, falahu dikali itu lo disubsidi dari terjauh, tidak berjadi saya. Jadi terakhir saya ingin mengajak kita bersama untuk melihat kondisi real kita saat ini, ya, yang sudah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, supaya saya juga dakwah itu sebagai apa, ya, pada saat dakwah berlangsung ada saja, ya, yang mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan bidang pelajaran yang kita berikan, ada kaitannya dengan pelajaran yang saya berikan di sekolah. Kalau saya dulu maksud saya akan harus mendalami bahasa Arab, masya Allah. Bahasa Arab itu berbagai dunia wal akhirah. Ini jadi mempelajari bahasa Arab itu, kalau kita niatkan untuk memperluas dan lebih luas, pahala besar bagi kita. Sebab apa? Itu dengan hal itulah Rasulullah berbicara. Maka saya tidak ingin pemikiran aman
Dan sekian banyak dari tokoh-tokoh yang kemudian mengabaikan. Sampai sekarang sudah ditahan di Polda, kena dia 2 tahun penjara. Itu karena apa? Karena memang meremehkan Islam, meremehkan. Nah, kita berada dalam kondisi seperti ini. Oleh sebab itulah saya sampaikan satu riwayat. Ya. Ini dikemukakan oleh Al-Ghazali, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Beliau katakan, innakum asbahtum fi zamanin kathirul fuqaha'u qalilul qurra'u wa fuqaha'u qalilul salihu kathirul mu'tu al-amal fihi khairun minal ilmi wa sayati ala nasi zamanun qalilul fuqaha'u kathirul fuqaha'u qalilul mu'tu qalilul salihu al-ilmu fihi khairun minal amal. Ini luar biasa yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali. Beliau katakan, kalau antum semua saat ini, kata Rasulullah berkata, berada di suatu masa di mana orang-orang yang mendalam pemahaman tentang hukum agama begitu banyak, fuqaha banyak sekali, sedikit penceramah. Nah, fuqaha kadang-kadang harus penceramah, tetapi fuqaha yang betul-betul menguasai berbagai hukum-hukum agama itu yang banyak. Mereka sedikit sekali bicara, berceramah. Yang banyak kajian mendalam, yang banyak yang serius. Sekarang ceramah di Indonesia ini, kalau dai yang lucu dan ada, dai yang lucu, dai yang bikin orang tertawa terbahak. Itu kasus Indonesia saat ini. Sampai saya diikuti, cuma karena itu kehendak masyarakat kami apa kita mengatakan. Seorang dai saya banyak ikuti. Sampai cerita yang lebih banyak guyonnya, lebih banyak menghadirkan tertawa. Justru itu yang ada. Seorang perempuan yang sangat cerewet kepada suami, luar biasa cerewetnya. Suami berkata satu, dia sudah 20-30. Si istri akhirnya pada suatu saat dia berada di Gunung Sumur. Saking genggernya si suami, dia senggol istrinya di Gunung Sumur itu. Akhirnya si istri bercemplung di sumur. Apa yang terjadi? Ini kata ceramah itu. Ini contoh bahwa bagaimana menariknya ceramah kalau ada tertawa tambah. Kamu tahu jin yang sudah 600 tahun berada di dalam sumur itu nyelongkat keluar. Apa katanya? Saya sudah 600 tahun berada di dalam sumur, tidak pernah saya berjumpa dengan seorang perempuan secerewet ini. Ini sesuatu, itu untuk daki sebenarnya mana? Jangan terlalu mengada-ngada untuk membuat lucuan. Kalau juga ada mizah, ada gurauan yang ada dasar. Rasul sedang bergurau. Abu Bakar juga kadang-kadang bergurau. Dan gurauan yang itulah, ini jangan gurauan yang gurauan itu sehingga dulu itu fuqaha yang kafir, fuqaha yang panik, pemberi banyak, peminta sedikit. Orang yang berharap pemberian orang sedikit zaman dulu. Padahal ekonomi dulu itu sangat parah. Tapi untuk yadul mulia, yadul wilayah disublah itu menjadi satu karakter. Sehingga pemberi yang banyak, peminta sedikit. Tapi kata Nabi, nanti zaman yang akan datang, kata beliau, saya ada nasi zaman qalilul fuqaha, orang yang paham hukum syariat kecil, sedikit, mutabarukan kathirul mutabaru, yang banyak itu adalah para penceramah. Ya maaf saja, dulu lagi bisa melahirkan ratusan ceramah setahun. Oleh sebab itulah kita kasihan. Mari masuk bahan air supaya jangan banyak penceramah, supaya bisa dia jadi fuqaha. Sehingga para asal mana ini semua kita serukan, mari kita jadi fuqaha untuk bisa jadi solusi dari zaman yang dirisukan bagi Rasulullah ini. Apakah
yang jangan diremehkan. Kalau dalam yang selain 3 itu mampu berprestasi, maka yang 3 itu jangan sampai remehkan. Apa itu ayatul muhkamat? Ayat Quran. Ayat itu sumber daripada ilmu fikih, sumber usul fikih, bahkan sumber musyawarah Al-Quran. Ulumul Arabiyah itu berasal dari Al-Quran. Abul Aswad adalah Al-Quran yang usul mubtada adalah isim yang ada di awal kalimat. Itu setelah baca Quran, ini isim dinamakan nahya mubtada. Alhamdulillahi lillahi, kata Allah, berarti ini rujat ini dan seterusnya. Penyusunan ilmu ulumul Arabiyah berasal dari Quran. Sudah jangan entengkan. Begitu kita ngaji nahwu, itu bagian dari pengajian kita terhadap ulumul Arabiyah yang berasal dari Quran. Jadi kalau bicara soal ayat muhkamat itu semua ilmu-ilmu syariat itu bagian dari Quran. Sunnatul qahimah yang kedua hadis Nabi. Dari hadis itu pimpinan berbagai macam hukum yang bersumber dari Rasul. Innama utitu wa mithluhu ma'ah. Aku diberikan Quran yang seumpama dengan Al-Quran itulah hadis. Jadi dua-duanya itu bersumber dari Allah. Aku diberikan Quran dan juga aku diberikan yang semisal dengan Al-Quran. Baru faridatul ajilah ilmu wajib disebut sendiri. Nah yang tiga ini sangat penting. Wa ma siwadalika bahwa fakhrun. Jadi bukan terjadi. Saudara-saudara yang memang berbakat matematika, kembangkan supaya anak-anak kita cerdas. Tapi jangan lupa ilmu agama itu. Itu maksud saya. Fisika sangat penting untuk bisa kita jadi dokter. Biologi sangat penting untuk bisa kita jadi ekonomi dan lain sebagainya, jadi berbagai macam bidang. Silakan. Ya, dan itu penting semua. Tapi ilmu agama ini saat ini sedang langka. Maaf, begitu meninggal para tamu-tamu kita, sudah satu lampu dicabut Allah. Satu lampu dicabut Allah. Sebagai ulama katakan tidak akan tergantikan lampu yang ada itu. Sebab apa? Ada ulama yang muncul pada porsi tersendiri. Porsinya berbeda. Jadi kata ulama yang mengatakan ulama yang meninggal tidak tergantikan. Tapi ada ulama yang katakan tergantikan berada yang muncul yang sama dengan itu. Yang jelas para ulama kita banyak sudah meninggal. Dulu di Nurul Hakim ini ada Dr. Musa Misbah, ada Dr. Multi, ada Dr. Misbah, ada Dr. Ahmad, ada Dr. Badaruddin, ada Dr. ya, bahkan ada Dr. Sopan Haji, beliau terakhir dari kita. Awal juga ada Dr. Abdul Tahir. Dr. Abdul Tahir itu ahli fikih, maaf saja, sulit tergantikan pada saat ini oleh Nurul Hakim. Penguasaan beliau dengan terhadap ilmuwan sangat sulit menggantikan Dr. Muslim, sulit menggantikan Dr. Mu'tir, sulit menggantikan Dr. Maaf, Dr. Mu'tir begitu kita tanyakan satu masalah, beliau apa halaman-halamannya betul mungkin, cari betul mungkin halaman sekian, cari betul halaman sekian. Itu yang sakit, maaf, belum bisa kita capai penguasaan seperti ini anak kita. Kalau Muslim sudah menyusun usul fikih majilah kita hidup, sudah menyusun usul kita, ya. Karena itu tanya jawab juga kemana kita hidup. Itu sebenarnya bagus untuk menjadi kajian. Nah inilah saudara-saudara maka dokter yang sudah kita laksanakan berawal dari bagaimana menerapkan bahasa Arab, tetapi pada akhirnya yang ingin dituju adalah bagaimana semangat kajian ini dengan semua latar belakang kita yang ada di luar ini, yang latar belakang bahasa Inggris dan KIB silahkan naik, latar belakang kita ini matematika juga naik, latar belakang apa saja mari kita naik untuk melahirkan minimal kita ikuti langkah, kita ikuti pemikiran-pemikiran ulama-ulama. Tidak bisa kita kayak dulu, tapi sudah ada usaha kita pahala besar untuk kita. Ini mudah-mudahan Allah SWT berikan kita istiqomah, kemudian
laporan hasil kajian yang itu bisa dicermati, bisa diikuti dengan baik, dan bisa ada tambah, ada kurang, dan sebagainya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ini sekaligus berarti dengan pembukaan tahun ajaran baru, ya, tahun 2021. Satu, kita berhadapan dengan semakin besarnya amanah umat kepada kita. Maka kita akan kembali langkah mengayomi, membina, mencerdaskan anak-anak kita dengan ikhlas niat ittiba mardatillah. Ikhlas niat ittiba mardatillah. Ini motivasi yang kita ada. Tidak ada yang lebih mulia daripada motivasi itu. Adapun persoalan duniawi akan terus kita akan berupaya membinanya, tetapi membina anak-anak mari kita landasi dengan ikhlas niat ittiba mardatillah. Mudah-mudahan pelajaran ini Allah berikan kepada kita bersama, memberikan kekuatan untuk kemudian semua program-program pelajaran di kita ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Mari dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita buka bersama kalau pelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak yang mulia, Kemudian tadi kita mendengarkan tausiah juga pembukaan dari Bapak Pimpinan tahun ajaran baru 2021-2022. Semoga tahun ajaran baru 2021-2022 ini semangat kita, keikhlasan kita semakin lebih kuat. Selanjutnya mari kita mendengarkan kebijakan arahan untuk tahun ajaran 2021-2022 memuat sejarah dan juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Bapak Ibu, kepada Bapak pesantren ini, katakan asabis dan ustazah yang kami muliakan. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan silaturahmi secara formal, silaturahmi awal tahun ajaran baru pada bulan Juni yang tadi sudah sama-sama kita buka tahun pembelajaran untuk 2021-2022. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan kita yang terkait dengan tahun 2020-2021 sudah kita nyatakan rampung, meskipun belum ditutup. Rampung tetapi belum ditutup. Kenapa belum ditutup? Karena masih ada pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan untuk tahun 2020-2021. Apa kira-kira diantaranya? Saya yakin pembagian rapor, tahun 2020-2021 belum dilaksanakan. Bahkan mungkin, mohon maaf, ada yang belum menulis rapor tersebut, belum menulis menjadi lembaran.
Tapi kalau keputusan yang 16, saya yakin 99% sudah sampai kepada wali putih. Nah, yang 1%-nya mungkin karena hambatan-hambatan daripada teknis, ya, media sosial, ya, apalagi sinyal yang tidak bagus, atau apa-apa HP-nya yang masih gaduh dan lain sebagainya, ya, sehingga itulah tidak ada yang 1%. Kalau 99% saya yakin sudah sampai. Jadi termasuk yang belum selesai mungkin adalah menertibkan pembukuan atau administrasi untuk tahun 2020-2021. Lemari-lemari masih diserahkan. Perpustakaan yang bukunya masih belum tersusun lagi. Inilah pekerjaan yang tersisa pada tahun 2020-2021. Memasuki tahun 2021-2022 ini, alhamdulillah semua lembaga di pondok sudah mengadakan persiapan. Di antaranya adalah rapat kerja dan rapat evaluasi masing-masing lembaga sudah dilaksanakan. Dari rapat evaluasi dan rapat kerja itu lahirlah program-program kerja untuk tahun yang akan datang selama 1 tahun. Ada yang lama program kerja tersebut karena merupakan evaluasi daripada tahun-tahun. Ada juga yang baru dalam rangka memperkuat daripada program yang sudah. Ini rapat kerja. Alhamdulillah masing-masing lembaga juga sudah mengadakan MDMP, musyawarah guru mata, semuanya sudah dilaksanakan. Juga masing-masing lembaga sudah mengadakan persiapan yang lebih mendekati lagi terkait dengan pembagian uang. Alhamdulillah. Tinggal besok pagi tanggal 15 Juli ini kita mulai cuma saja karena PPKM ini maka ada beberapa kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Termasuk tadi juga kita yayasan sudah mengadakan rapat kerja gabungan dengan semua lembaga, baik terkait dengan pendidikan, terkait dengan pembangunan, terkait dengan wizarah mal, terkait dengan keuangan. Alhamdulillah dan berakhir. Jadi insya Allah kita siap betul untuk memasuki tahun. Semestinya tanggal 14 kemarin sudah mulai kedatangan beberapa santri dan santriwati untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pendidikan. Semestinya nanti tanggal 21 juga anak-anak lama sudah mulai berdatangan. Semestinya tanggal 2 Agustus atau 1 Agustus anak-anak baru kelas 1 sudah mulai datang. Tetapi karena kondisi COVID dan PPKM ini, maka kita tunda sejenak. Kita tunda. Mudah-mudahan penundaan ini tidak berlangsung lama. Di antaranya kedatangan anak-anak nanti akan dimulai tanggal 25. Yang datang pertama kali adalah santriwati kelas 12, alias SMK dan kelas 6 perguruan. Untuk apa itu? Untuk mempersiapkan segala-galanya yang terkait dengan KBM, terkait dengan fasilitas-fasilitas sesuai dengan
tuntunan aturan protokol kesehatan di masa COVID ini. Itu intinya deh. Uji coba juga bagaimana kegiatan tatap muka kita laksanakan sesuai dengan program kesehatan. Itu juga yang mau kita lakukan nanti pada tanggal 20 dan seterusnya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita tidak perlu kita pulangkan lagi. Baru kira-kira 2 pekan berikutnya kita akan datangkan anak-anak baru. Dan jumlahnya tadi itu 1.429 dan sudah daftar sekitar 1.200 yang berasal dari MI dan SD. Sudah terlalu lama mereka di rumah tidak sekolah. Terlalu lama anak-anak kita yang SD dan diri libur. Haus sekali mereka untuk tatap muka. Kemudian tapi tahapan yang ketiga itu adalah anak-anak kelas 9 dan kelas 11 ya. Kelas 10. Oh iya, kelas 1 aja. Terakhir yang datang adalah katanya Pak ini kelas yang ada di bagian tengah. Kelas 11 dan kelas 8. Mudah-mudahan penjarakannya bisa cepat itu. Apakah 1 minggu atau 2 pekan dan sebagainya. Jadi semuanya itu adalah untuk memberikan kita kesempatan bagaimana mengajar anak-anak, mendidik mereka untuk belajar sesuai dengan tuntutan kesehatan dan kesiapan bersama. Namun meskipun demikian teman-teman sekalian, tadi saya katakan terus akan tinggal di pondok untuk jaga-jaga. Karena jaga kita terus berada pada posisi bainal khauf wal raja'. Maka pada minggu pertama kedatangan atau minggu kedua kedatangan anak-anak, di 2 pekan pertama kedatangan anak-anak, itu adalah untuk menyamakan langkah-langkah protokol COVID dan untuk menyamaratakan kesemangatan berbahasa. Untuk anak baru materi pelajarannya adalah materi tes kepondokan yang sudah tersusun ditambah dengan Al-Quran. Untuk anak-anak selama 2 pekan itu mata pelajarannya adalah materi-materi daurah ta'diliyah yang kemarin disajikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Ditambah dengan Al-Quran. Oleh sebab itu semua peserta daurah harus siap mempraktekkan hasil daripada daurah. Semua guru yang aktif dan tidak aktif masukkan saja di sana. Anda pernah masukkan saja jadi pembina, pengajar. Mohon maaf tadi dulu sudah menyampaikan kenapa kita kok berpayah-payah kembali lagi pada dasar ini bahasa. Satu karena itu bahasa Al-Quran, bahasa syariat kita, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa fikih, bahasa sirah, bahasa tauhid. Oleh sebab itu sangat penting bahasa Arab. Tidak bisa, tanyalah nanti kepada lebih senior pengalaman itu. Tidak ada satu kata yang bisa ngobrol-ngobrol lagi. Tidak bisa kita paham secara utuh dengan terjemahan. Bahkan kita kadang-kadang jadi tambah bodoh dengan terjemahan. Kadang-kadang. Yang kedua, kenapa mesti harus bahasa Arab? Karena profesi kita sebagai guru yang berada di pondok pesantren di Nurul Hakim. Saya tidak tahu kalau ada sebagai guru di pondok pesantren yang lain atau di madrasah yang lain, apakah di tempat lain tidak terlalu penting bahasa Arab, tidak apa-apa, silakan, tidak usah.
Tapi ini tuntutan profesi sebagai seorang guru di pondok pesantren. Dan apa saja berbicara dan terbuka semua. Di antara alasan teman-teman yang latar belakangnya, tadi kita sampaikan dalam bahasa halus, minta mengabdi di Nurul Hakim, tapi dia latar belakangnya adalah latar belakang kehidupan umum. Dan pernah tinggal di pondok pesantren. Minta mengajar di Nurul Hakim, alasannya ada sama belum ngaji. Ada sama belum bisa belajar agama. Ini salah satu motivasi yang sangat bagus. Kami hargai itu. Oleh sebab itu, kemampuannya harus kita tingkatkan, utamanya untuk membuka beberapa kitab-kitab dasar tadi dengan bahasa. Alasan yang ketiga, teman-teman sekalian, tapi alasan pertama itu sudah, kalau mengikuti kaidah usul fikih mana yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib berdosa berkata bahasa ya. Mana yatimul wajib illa bihi, bahwa ta'allamu al-lughat al-arabiyyah, kata Umar bin Khattab kepada siapa ini, ta'allamu al-lughat al-arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum, juz'un. Dan juz'un ini adalah juz'un yang sangat penting sekali. Masuk kaidah usul kita di mana yatimul wajib illa bihi, bahwa itu kalau kita lihat yang benar. Alasan yang ketiga adalah alasan-alasan sosial komunitas. Begitulah. Jadi kita lihat ini sangat penting. Maka kemarin selama 2 pekan saja, kita mengadakan ad-daurah at-ta'khiriyah li ta'zizi kafahatil mudarrisin bil lughah al-arabiyyah wa fi maharati ta'limil lughah al-arabiyyah. Jadi tujuannya kemarin itu adalah untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah agar dia mampu lagi mengajarkan itu. Kalau seandainya dia tidak mampu mengajarkan di madrasah, misalnya karena guru matematika atau guru apa yang latar belakang yang tadi adalah umum, paling tidak dia bisa mengajarkan anaknya di rumah. Ya, belajar anak dulu di Bali, itu nanti kita perubahan gitu aja. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ini beberapa kegiatan yang kita laksanakan, ya, untuk menyongsong tahun ajaran 2021-2022. Yang kedua, begitu anak-anak datang dari 2 pekan ada untuk itu, nanti akan diatur teknisnya oleh masing-masing kepala madrasah. Guru akan siap-siap dengan materi esensial. Kalau sudah paham apa yang kita maksudkan dengan materi esensial, materi yang dipakai untuk pembelajaran di zaman COVID. Direview dari awal sampai akhir. Sajikan kepada anak-anak kira-kira 2 pekan dari awal sampai akhir. Pelajaran untuk 1 semester direview yang esensial tadi kira-kira dalam rangka 2 pekan. Untuk apa? Jangan-jangan nanti pemerintah menerbitkan keputusan harus daring. Di segala kementerian kita siapkan. Semuanya harus daring. Dulu kan kita pernah dipaksa harus pulangkan semuanya. Ya, hanya anak-anak dipercepat ujiannya, kita pulangkan. Begitu dipulangkan, kita kumpul di sini bersama dengan beliau. Datang berita wali murid meninggal di Dasar Lampung baru pulang dari Jakarta. Masih diingat ini kan? Beliau yang Pekalongan itu mengucapkan bela sungkawa. Saya datang, saya bilang, Pak ada 10 ampun. Ya, ini ya begitulah karena saking takutnya kita dengan Nabi bilang kamu selamat merasakan berita selamat.
buka-buka lawar ini, buka lawar. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak tahu kira-kira saya seperti begitu anggota seninya benar. Jadi dua pekan pertama tadi untuk bahasa Arab, dua pekan kedua itu adalah pemaparan materi esen. Jaga-jaga kalau pemerintah menyatakan semuanya harus daring, maka kita sudah siap mendaringkan anak-anak. Ini saja belum ini Menteri Keuangan sudah menyatakan PPKM akan diperpanjang selama 6 minggu. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara PPKM 2 minggu dari tanggal 3 sampai tanggal 20 ini sudah menghabiskan anggaran 200 sekian triliun. Kemudian dia terperpanjang 6 minggu, ya 600 ribu triliun ya. Kita tidak berharap, kita bisa melaksanakan KBM secara normal. Meskipun kedatangan dari anak-anak kita harus secara bertahap. Tujuannya apa tadi? Untuk membiasakan anak-anak dan kita bagaimana belajar berdasarkan prokes kesehatan di masa Covid ini. Alhamdulillah untuk persiapan itu teman-teman sekalian, semuanya pembangunan sudah disiapkan. Jeding insya Allah cukup semua. Air lebih dari cukup. Satu gambaran saat ini sekarang di selatan ini, selatan masjid kita ini, itu ada 40 kamar mandi, 40 kamar mandi plus 25 WC kalau tidak salah. Dinaikkan ke atas sekarang. Di bawahnya itu khusus untuk wudhu dan wudhu. Kenapa dinaikkan ke atas? Ini sekilo penuh runtuh tadi. Setelah diteliti oleh tukangnya, oh ini sebabnya. Begitulah kira-kira. Belum lagi tempat-tempat yang lain. Insya Allah siap sudah fasilitas-fasilitas ini. Memang ruang belajar akan selalu kurang. Sanawiyah Putri masih sebagian besar kelasnya belajar di MPR. Sanawiyah di Aliyah Putri dalam laporan kira-kira 2 rumah belajar ya. Berapa? Oh, nah ini kan kemarin laporannya 3 minggu yang lalu. Sekarang bisa disiasati menjadi 1 yang bisa disiasati tinggal 2 berarti 2 ruangan, 2 ruang belajar masih belajar di luar. Sanawiyah Putri kalau tidak salah 17. Ibu Mia hadir ya? Yang Kasari 17 rombongan belajar masih belajar di luar. Tidak boleh semua dia. Semua karena ruangannya masih dipakai untuk jadi tempat tinggal. 30 rombongan belajar masih di luar. Ya Allah, tapi anak-anak senang saja belajar di luar, itu lebih segar katanya. Cuma kadang-kadang gurunya yang macam-macam berita itulah gini. Aliyah Putra hampir tidak ada belajar di luar rombongan belajarnya, ya semuanya di dalam. Sanawiyah Putra laporannya kemarin, kamu apa pembelajar 2 apa 3 set? Yang di lorong dengan yang di buka kan sudah selesai jadinya. Sudah masalah Sanawiyah Putra sudah selesai. Karena lorong dijadikan tempat belajar sekarang. Bukan lorong lagi, jangan lorong.
dari kelas paling ujung utara, Bejatan Subur. Yang paling pertama keluar ini yang ujung selatan. Kalau yang utara cepat keluar, kami milu laut. Jadi mohon diatur sedemikian. Kamarnya kurang 2 kamar, sudah selesai pembangunan itu. Alhamdulillah. Mahakali, mereka itu selesai sudah Mahakali. Tinggal membuatkan gudang-gudang untuk Sajunaidi. Sajunaidi di mana gudangnya nanti? Jadi semua lokasi pertanian itu akan dipakai oleh Mahakali. Mahakali ini penting. Nanti saya kita bicarakan sedikit terkait dengan Mahakali dan ya. Jadi persahabat kita alhamdulillah. SMK mana Pak Wil? Oh Pak Wil ikut bimbingan di Drum. Ya. Alhamdulillah juga tidak mengalami kekurangan ruang belajar. Kamar kita saja minta 1 kamar lagi. Saya bilang tidak usah. Nanti Pak Win akan kita bangunkan. Insya Allah 6 bulan akan datang sudah jadi. Ya, bertempat di RPS itu. Jadi Insya Allah 1 tahun ke depan tuntas sudah. Mohon bantuan doanya. Jangan ragu-ragu. Aku yakin Allah Subhanahu Wa Taala Maha memberikan kita bantuan-bantuan dengan segala rahmatnya yang luas. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya berdasarkan hasil rapat kerja kemarin, khususnya di bidang pendidikan, ada beberapa poin yang harus kita tingkatkan, terutama yang terdapat pada standar daripada sertifikasi itu. 1, standar isi. 2, standar proses. 3, standar kelulusan. Dan 4, standar pendidik dan kependidikan. Ini yang menjadi perhatian kita tatkala rapat kerja. Ada beberapa catatan. Nanti kalau kurang saya ditambahkan. Kenapa? Pas membaca dalam bisa ngawas. Terkait dengan standar isi misalnya, dengan standar isi, ini terkait dengan teman-teman bisa gabung antara standar isi dan standar proses. Standar isi lah kita seperti ini. Terkait dengan kesiapan guru mengajar, khususnya pada LPP, persiapan tertulis guru untuk mengajar. Ini yang masih dilihat sangat lemah sekali. Masih ada guru-guru yang tidak menulis LPP. Bahkan sampai akhir tahun ini tidak mengumpulkan LPP. Pada semua madrasah ada. Oleh sebab itu kemarin diputuskan guru tidak akan diberikan jadwal, terutama mendapat perhatian itu, kecuali setelah dia mengumpulkan LPP. MGMP sudah dilaksanakan, sudah kan? Biaya-biaya untuk menulis MGMP ada Ustaz? Untuk menulis LPP sudah diberikan dalam bentuk transport. Soalnya bisa ada kan? Nah, inilah cetak daripada LPP. Jadi mohon, ini LPP yang merupakan hasil daripada MGMP itu sudah dilengkapi karena menjadi catatan. Berikutnya adalah terkait dengan KTSP. Belum adanya KTSP integral. Yang masih ada adalah KTSP madrasah di satu meja, KTSP halakoh di meja yang lain. Dalam program kerja yang dihasilkan kemarin berdasarkan hasil evaluasi, ya,
maka harus ada KTSP integral yang mengarah kepada penyatuan manajemen pelaksanaan KBM integral itu. Maka jadwal pun nanti akan disusun secara bersama-sama. Dan alhamdulillah, bagaimana maksudnya jadwal integral itu pada subuh matematika, misalnya masih tes anak-anak, ya. Mata dunia jam 12, mata dunia misalnya jam 3.4, khot nanti sudah jam terakhir. Jadi tidak aneh nanti di jadwal integral itu pelajaran-pelajaran madrasah akan masuk di subuh pada subuh. Ya. Kemudian pelajaran-pelajaran halaqah akan masuk ya pada jam-jam yang biasa tadi. Apa tidak menyalahi? Alhamdulillah karena kita di pondok pesantren dan dipahami dengan bagus oleh teman-teman di kantor. Ini memang menurut hakim, ya, jelas dia melaksanakan KBM dengan bagus. Gitulah. Akhirnya mereka bisa memaklumi. Mereka kontrol ke kita ya. Dua benar matematika pada subuh benar. Ada yang tanya sama anaknya, ada yang tanya sama pengurus dan sebagainya. Dicek. Begitulah pengawas itu mencek kita. Artinya kita tidak membuat-buat, tapi memang itu dilaksanakan. Ini akan ada tim nanti, kalau satu itu diagendakan, itu bertemunya tadi penyusun KTSP madrasah dan KTSP. Bahan-bahannya sudah ada, ya. Apalagi daftar manhajnya sudah ada, tinggal ditulis saja, ditulis ulang sehingga bisa dijadikan patokan. Ya, pegangan pada semua. Ya. KTSP integral. Yang kedua adalah masalah terkait dengan kalender pendidikan. Kalender kita memang agak berbeda dengan kalender pendidikan yang ditetapkan di kantor. Tetapi mulai dan mengakhiri insya Allah sama. Masa efektifnya yang agak berbeda, di mana masa efektif kita bisa lebih banyak. Kalau dalam satu semester itu 116 hari misalnya semester ganjil, 116 hari itu di kalender pendidikan kantor. Lepas kita bisa lebih daripada itu menjadi 130 hari. Kenapa terjadi demikian? Karena mohon maaf, kita tidak mengadakan beberapa libur-libur yang nasional itu. Jelas ya, perayaan libur kenaikan Isa Masih. Jelas ya, masa kita akan merayakan libur Kuningan, Galungan, apa namanya? Natalan, apa lagi? Waisak, Imlek, Hari Buruh, Nyepi. Nah itu jadi perbedaan kita, ya. Sehingga alhamdulillah, ya, setiap kita akan mengadakan kegiatan lebih awal misalnya kegiatan peserta lebih awal. Sekolah lain kota Nurul Hakim bisa, kami kota dibolehkan, ya karena di Nurul Hakim itu masa efektif belajarnya itu jauh lebih banyak dari Anda. Sudah melewati itu hanya kuliah kalau itu. Nah, nanti kita akan susun secara bersama-sama karena ini oleh tim. Biasanya agak berbeda ini adalah apa namanya? Perpulangan. Sak ngamun becak saninun. Nah lagi-lagi begitu selesai ujian langsung bus jadi lagi telah. Nah nanti harus sesuai betul dengan kalender itu, ya.
supaya pulangnya sama. Boleh kita kebijakan kita kemarin ujian boleh masing-masing berbeda, masing-masing lembaga. Saya Putri boleh berbeda dengan Putra, ya, tetapi nanti pembagian rapotnya pulangnya harus sama. Nah, ini yang terkait dengan apa tadi standar isi. Standar tenaga pendidik dan pendidikan masih ada di beberapa madrasah yang gurunya tidak match. Dia ijazahnya keahliannya matematika, tapi dia tidak pegang matematika, yang dipegang adalah bahasa Arab. Dia ijazahnya bahasa Inggris, yang diajar adalah bahasa Arab. Ini dinyatakan tidak match. Ya. Tetapi sebabnya tidak match ini, tidak matching, itu karena sebab sertifikasi. Dan sertifikasi menerima proses itu. Diketahui dalam munajah atau munajah di ijazahnya matematika, majukan sertifikasi bahasa Arab. Apa diterima oleh kantor? Terus kemampuan bahasa Arabnya bagaimana? Mampu mengajar bahasa Arab. Inilah masalah kita. Ya, tapi kalau kita tidak melihat ini sebagai masalah, cuma akan menjadi masalah nanti itu tatkala kekurangan guru matematika. Maka teman-teman yang tadi ijazahnya matematika, meskipun sertifikasinya nanti bahasa Arab, harus mau mengajar matematika. Dan tetap diusahakan akan jam sertifikasi ini, jam sertifikasinya itu terpenuhi. Gitulah kira-kira ini masalah di standar apa tadi saya itu? Pendidik dan pendidikan. Ada lagi, ini nanti madrasah akan mengambil langkah-langkah. Kasusnya apa? Karena ada IPA terpadu, bukan gitu ya? IPA terpadu. Saya dan dia itu IPA terpadu. Mana bisa? Ada IPA terpadu. Sudah lama dia mengajar biologi. Pelajaran biologi tidak ada lagi. Jadwal yang mengatakan biologi tidak ada. Yang ada adalah IPA terpadu. Akhirnya apa? Ada guru yang tidak siap dengan IPA terpadu. Mintalah dia mengajar 3 orang yang memegang IPA terpadu. Satu yang membidangi biologi, satu yang membidangi fisika, satu lagi membidangi. Tapi kan tidak ada dia di sana. Dia bagi menjadi 2. Minta guru ini 2 yang mengajar pada bidang IPA terpadu ini. Nah ini bukan IPA terpadu namanya kalau 2 guru mengajar. Masih kita alami seperti ini. Ya. Maka tahun ini guru yang bersangkutan harus mau terpaksa untuk mau membuat RPP dan mempersiapkan ini. Siap-siap ini. Ada lagi program kerja yang baru melalui guru-guru. Sudah terlalu lama mengajar di kelas 1, di kelas 7, naikkan dia mengajarnya di kelas 8. Yang di kelas 8 naikkan ke kelas 9. Bisa dimaklumi apa sama sekali? IPA terpadu lama dia mengajar di kelas 7. Pas tatkala kita kekurangan guru untuk kelas 8, yang kelas 7 ini tidak siap untuk dinaikkan. Apa sebabnya? Hasil evaluasi kemarin dia menjadi repot, dia menjadi repot
Nurul ini, ya, yang kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 2 naik ke kelas 3, kelas 3 naik ke kelas 1, ya. Sehingga pada masanya nanti semua guru itu harus siap mengajar di semua kelas. Satu contoh masalahnya begini teman-teman sekalian. Ini kesulitan yang dihadapi kemarin karena kita mendatangkan santri secara bertahap. Di mana ada tuntutan satu kelas itu paling tidak 50% saja, 50% isi muridnya harus dibagi menjadi 2. Maka membutuhkan guru 2 untuk matematika. Nah, untuk membantu guru yang mengajar, dikatakanlah 1B misalnya ya, 1B1, 1B2, maka harus dicarikan lagi guru matematika yang kedua. Turunlah yang mengajar di kelas 2 itu untuk mengajar di kelas. Kita kesulitan di situ karena guru yang mengajar di kelas 2 tidak siap mengajar di kelas 1. Begitu juga karena di kelas 2, masa untuk kelas 2 yang belajar, kelas 2B itu kelas 2B1, kelas 2B2, membutuhkan guru matematika 2 orang untuk itu. Maka harus ditarik guru kelas 1 tadi untuk naikkan. Ini juga tidak siap. Ini sudah contoh ya. Nah, oleh sebab itu sekarang dituntut tenaga pendidik kita untuk apa namanya, untuk siap mengajar di semua kelas pada keahlian, ya, pada sertifikasinya, pada ijazahnya. Ya, jelas jangan suruh saya atau kamu ada perumahan matematika ini molok ada ketahuan kita ditahu semua ini gitu suruh saya bisa matematika. Siap mengawasi, ya, siap mengawasi. Kerja bapak kepala adalah kosong, tidak ada bukunya, inisiatif, tidak ada pengganti. Buka buku halaman sekian, contohnya latihan nomor 10 kerjakan. Oh, tidak bisa, ya. Tapi jangan disuruh saya untuk mengoreksi. Yang koreksinya siapa? Ini bidang seperti itu. Nah, ini dari segi tenaga pendidikan. Untuk proses, alhamdulillah teman-teman sekalian, ya Allah Subhanahu wa taala, terjadi peningkatan partisipasi dari semua guru dan dari murid, terutama dari murid. Dari laporan absen mingguan itu, partisipasi murid untuk masuk itu mencapai 99%. Yang gaib-gaib tidak ada. Ada 1% saja itu karena dia sakit, ya, baik di pondok ataupun di yang kabur ada sangat kecil sekali dari yang 1%. Guru alhamdulillah kalau dipukul rata sepanjang tahun itu, mari berapa saya katakan setahun. Guru itu di Sanawiyah Putra 94. Guru masih 92. Belum bisa sama dengan murid. Artinya 88% ini ketidakhadiran guru di kelas. Tetapi sudah berada di atas 90. Tahun yang lalu 90, tahun ini 92. Sudah naik. Dari 8% ini teman-teman sekalian, ada kira-kira 1 atau 2%, kurang sedikit, itu yang gaib. Apa maksudnya gaib? Tidak datang tanpa alasan, tanpa berita. Yang 6%-nya ini masih bisa kita maklumi. Satu karena sakit, dia yang sakit, istrinya yang sakit, anaknya yang sakit, tetangganya yang meninggal dunia. Kalau tetangganya meninggal dunia, itu ada laporan minta izin, mohon izin, mau pergi belamar, ada keluarga yang meninggal dunia. Oh ya
silakan. Maka saya tanya begini, sampai jam berapa belangannya? Sampai jam berapa belangannya? Oh, sampai jam 9 tadi. Nah iya, kegiatan jam 10, 11, 12 ditinggalkan. Apakah ikut meduk? Ikut mempersiapkan tren-tren, ikut ngangkat ini. Oh enggak, saya tiang ini jam 9. Tidak ngerti dia tuan, tidak mengerti kemana arah pertanyaan. Masa belanga hanya 1 jam tapi meninggalkan kegiatan yang akan berlangsung nanti sampai sore. Nah, semestinya jangan terjadi seperti ini dan dikatakan. Ya, ada yang masih sangat menonjol sekali teman-teman sekalian dari evaluasi semua madrasah, ada tingkat keterlambatan, utamanya pada jam-jam pertama, jam pada subuh itu, dan jam istirahat setelah istirahat, serta jam pergantian dari pada zuhur itu. Alasan yang paling menonjol sekali, mohon maaf, khidmat nyampah. Alasan yang kedua, pulang dulu makan siang baru kembali ke pondok. Itu yang membuat keterlambatan. Oke, akhirnya apa sekarang? Teman-teman yang dari jauh, terutama apa yang dari dekat, kebetulan yang bersamaan dan istrinya juga, istrinya ikut beli nasi bungkus. Ya, pagi hari kita siapkan sarapan sekarang. Ya. Silakan nanti mengikuti pembagian tempat sarapan itu. Jangan milih-milih pasal ini manuk di lain pasti ini, jangan milih. Jadi tidak boleh saling silang satu ini nanti. Ya. Nanti akan dibagi oleh pengurus dapur, ya. Ustaz Mahmud sarapan dia di mana, makan siangnya di mana, makan malamnya di mana. Ya. Kita siapkan juga makan siangnya. Tentu seadanya itu ya, lauknya ya insya Allah menangani lah itu. Dapur itu lebih bagus daripada nasi balap. Ya, asalkan kita ambil dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim, duduk nanti dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk Bapak Eka juga sering, Bapak Eka kan? Oh iya. Jadi jalan keluarnya seperti begitu untuk mengurangi keterlambatan. Jalan yang lain apa? Begitu istirahat sudah selesai segini sudah dan masuk kelas, kantor ditutup. Semua guru harus keluar dari kantor. Sekarang makhluk oleh guru tahu. Apa ini hasil evaluasi? Ya. Maka begitu jam istirahat selesai, kantor tutup, semua orang yang ada di dalam ruangan kantor keluar, termasuk bapak-bapak kepala juga keluar. Tenaga administrasi juga keluar dari kantor, keluar dengan pergi ke pasar, keluar untuk melihat pergerakan anak-anak yang akan masuk. Inilah teman-teman sekalian, beberapa kebijakan tahun ajaran baru ini. Ada lagi pembicaraan tentang proses standar kelulusan. Standar kelulusan sanawiyah itu harus berpatokan dengan standar kelulusan aliyah. Kenapa? Karena ini kita program 6 tahun. Dan standar kelulusannya, misalnya sekarang di aliyah, sudah hafal 6 juz Al-Quran yang aliyah kelas SMK, mampu membaca kitab-kitab standar fikih
Ini yang ada SMK. Memiliki kemampuan mampu untuk melanjutkan. Ini jadi catatan. Melanjutkan ke semua jurusan. Dengan jurusan. Melanjutkan ke semua jurusan pada semua perguruan tinggi, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ini di Alia. Ini di Alia. Jadi kan menarik teman-teman. Alhamdulillah sudah terjadi sekarang ini. Ya. Anak SMK lanjutkan ke Al-Azhar di Mesir, diterima di Madinah. Ini kan SMK. Ya. Aliyah kita juga begitu, baik buka ataupun putri. Yang putri semua agak terbatas karena terkait dengan kehati-hatian daripada orang tua. Ya. Maka yang putri ini agak terbatas. Ya. Jumlah santriwati kita di Mesir putri ini masih sedikit. Ya. Kalau dalam pendataan saya kira-kira 10 orang yang putri, yang putra sampai di atas 35 yang putri masih sedikit. Ya. Yang Yaman belum ada yang berani. Ya. Ya. Yang ke Timur Tengah belum ada yang masih menjadi catatan kita. Kenapa putri ini sedikit yang keluar negeri? Ya, karena masalahnya adalah kehati-hatian daripada orang tua. Cuma kemarin di dalam webinar itu saya tidak tahu, mungkin mesti di antara teman-teman dulu ada mengikuti. Ya, ada webinar khusus santriwati tamatan santriwati alumni Nurul Hakim putri yang belajar di luar negeri. Itu mengadakan webinar sendiri yang di China, Polandia, Australia, Mesir, ya. Itu mereka mengadakan webinar dan alhamdulillah memberikan pencerahan kepada banyak orang. Ya, termasuk kepada santriwati yang masih di sini. Ternyata yang putih juga bisa melanjutkan ke Polandia. Ya, kira-kira Sri Basani anaknya diizinkan nanti ke Polandia di China. Ya, diizinkan dan bisa. Ya, Masya Allah. Jadi itu terkait dengan standar mutu, standar kelulusan. Standar kelulusan Salamiyah ini mengikuti standar kelulusan daripada kalian. Saya tadi hafal Quran 3 juz, mampu membaca kitab-kitab standar. Nah, begitulah. Jadi teman-teman sekalian, kali ini sudah azan dan nanti akan dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya di masing-masing madrasah. Silakan saya ini ke masing-masing madrasah ya, untuk mendapatkan penjelasan daripada bapak-bapak dan ibu kepala madrasah. Kita berharap teman-teman sekalian, guru-guru kita ini konsen ya, mengabdikan diri di dunia pendidikan. Masih sangat kita berharap tidak ada lagi guru-guru kita yang akan menjadi DPR, menjadi kepala desa. Jadi Ustaz Ahmad jadi itu alhamdulillah. Maksud kita apa? Betul-betul guru-guru kita ini adalah fokus. Bukan kita tidak boleh udah, ya. Nah, kalau mau jadi jawab silakan. Tapi apa? Kita ajukan kepada kepala madrasah, mohon maaf, pemilihan tahun 2020 berapa saya 2024 saya akan menggalang kekuatan dari sekarang. Oleh sebab itu mohon izin saya berhenti mengajar dan tidak ada alasan tidak mengajar karena politik. Tidak ada, tidak kita terima itu termasuk menjadi gaib total dalam catatan Bapak Kepala Sekolah. Yang bisa kita terima adalah sakit, paten, dan lain sebagainya. Ya, nah, ya, kemudian untuk dimaklumi bahwa mungkin tidak semuanya
kenaikan itu ya, bukan untuk kenaikan honor, karena honor sudah naik duluan. Ya, bukan untuk menutupi tunggangan ini, enggak, tetapi adanya program-program baru di mana masyarakat akan kita libatkan untuk menangani. Di antaranya adalah masalah kaderisasi buku dan kaderisasi ulama lewat Ma'had Ali. Alhamdulillah Ma'had Ali kita ini sampai detik ini berapa jumlah pendaftaran barunya, Ustaz? 40. 80. Ini calon Mahasantri baru 80 orang yang semuanya itu beasiswa. Tidak ada yang bayar, uang bangunan tidak, iuran kepondokan tidak. Ya, jauh lebih terjamin daripada ini dah baru menuju ya. Yang beasiswa pun berapa orang, Ustaz? 20. Dari 80 itu ada masuk PKM, masuk saya. Itu 20-nya beasiswa pun. Akomodasi konsumsi kita tanggung. Aku belum mampu kita mengasih uang saku. Mudah-mudahan pada saatnya nanti kita bisa memberikan uang saku. Mana-mana sih beli sabun. Masa negara kita, mohon maaf, selesai kita makan buah apa namanya ini, sedikit telur, no? Alat tolak, biji, kuning ketimu. Di Timur Tengah tidak ada. Makan semua, kuning tersapu dan akan kering. Ya, apa lagunya Bimbo itu? Tongkat ditanam jadi, Masya Allah. Dari udara, dari tanah, dari langit Indonesia ini. Segera ya kalah si Al-Azhar, segera ya kalah si Saudi. Itulah kira-kira ya. Alhamdulillah pondok sudah memulai itu. Ya, nah itu sebabnya maka ada sedikit kenaikan. Belum lagi sekarang ini madrasah kita, pondok kita yang dibayar itu sudah kita nyatakan menjadi Nurul Hakim 2 yang dibayar. Dan alhamdulillah tahun ini Babul Mujahidin itu jumlah pendaftar yang masuk ke sanawiyah itu lebih daripada 50 orang. Tahun 2001, 2020 sebelumnya itu jumlah santri dari kelas 1 sampai kelas 3 hanya 13. Sekarang setelah kita nyatakan menjadi Nurul Hakim 2, pendaftar saja sudah lebih daripada 50. Ini juga nanti akan membutuhkan penyertaan pembiayaan dari kita. Nah, beginilah. Ya, jadi kenaikan itu lagi sekali adalah untuk memenuhi. Kemudian berikutnya uang kos juga naik. Kos itu uang makan dari 250 menjadi 270. Satu hari 9.000. Satu kali makan 3.000. Jauh lebih murah daripada nasi barat. Kita itu nasi barat besar 5.000. Makan sepuasnya. Oleh sebab itu jangan ada yang menyatakan ini mahal. Ya. Jangan ada guru yang jadi wali murid apa dipotong-potong mahal ini. Ya sudah tak apa-apa kita kasih potongan, honornya dipotong. Jangan-jangan berapa maunya potongannya 20.000 ya. Sudah bayar 250.000, nanti honor tiap bulan saya potong 20. Kasih. Bukan main sama nona. Jadi ini sudah kita pikirkan ya, insya Allah biaya-biaya ini terjangkau oleh masyarakat dari lapisan yang paling bawah sampai lapisan yang paling tinggi, asalkan diperhatikan. Ya, ada keluhan-keluhan dari masyarakat yang tidak mampu. Setelah kita jabarkan siwa ius, gelu ius, kalimat
berarti dia salah ya, yang Mekah 20 tahun lalu lagi ya, dari satu pak satu hari menjadi setengah pak ya, setengah bungkus namanya, setengah pak setengah bungkus. Berapa harga gudang garam satu ini? Satu bungkus berapa harganya gudang garam? Macam gudang garam loh. Satu ini berapa harganya? Oh nak tahu. Ustaz Luqman, mana Ustaz Luqman? Kemudian kita tidak tahu ada ini kan. Yang jelas ada 9.000 itu. Ya, jauh lebih mahal daripada biaya itu. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Terima kasih. Ya, insyaallah ya tanggal 25 santri-santri kita sudah datang ya, sudah berdatangan ya, dan ada kesempatan bagi teman-teman guru untuk mempersiapkan diri. Jika ada panggilan-panggilan nanti dari Bapak Kepala Madrasah, segera dipenuhi. Siapa tahu ada kegiatan-kegiatan yang harus kita tangani. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Allahumma ighfir lana wa walidina warhamhum kama sabaquna wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat. Allahumma arhamna warhamhum wa anta arhamur rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa anfid alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmi al-kafirin wa ansurna 'ala al-qawmi al-zalimin. Allahumma sahhil umurana wa umur walidina wa umur mahayina nur hakim wa umur ummat nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila nabiyyi salam islam al-muslimin. Allahumma ya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Seluruh kerajaan berjalan silaturahim ya sambil ngobrol ditandai dengan sosialisasi berbagai dengan sosialisasi masyarakat pembukaan tahun pelajaran 2021-2022. Saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan santri Ustazah dan semuanya pada hari ini. Saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam proses kegiatan hari ini